Muka orang ini pasti lewat di homepage YouTube kalian. Kalau nggak, ngapain kan kalian ngeklik video ini? Pertanyaannya, dia siapa sih? Dan kenapa dia bisa lewat timeline kalian? Dan kenapa tiba-tiba lagunya rame ditonton orang Indonesia? Nama lengkapnya adalah Noriyuki Makihara. Tapi dia punya julukan dari para fansnya, yaitu Maki. Lahir tanggal 18 Mei 1969. Jadi dia udah tua banget, tapi dia masih berkarya sampai sekarang. Dia aslinya bukan orang Tokyo, tapi orang Osaka. Dan memang dari dulu sudah menekuni karirnya untuk terjun ke dunia musik, atau lebih tepatnya J-pop. Dan dia bukan seorang penyanyi doang. Dia juga yang nulis lagu, dia juga yang nge-produce. Pokoknya ya seperti tokoh-tokoh J-pop pada umumnya ya, yang dimana nggak cuma nyanyi doang. Karirnya dimulai di tahun 1990 ketika dia berhasil mencuri banyak perhatian orang di salah satu acara kompetisi nyanyi di Jepang. Dan dari situlah dia mulai karirnya melejit, banyak yang suka, banyak yang ngikutin, banyak yang jadi fans, dan lain-lain. Dan beliau itu dari tahun 1990 sampai sekarang itu masih berkarir, masih nyanyi di umurnya yang udah 50-an. Bahkan menurut Wikipedia, beliau pernah menulis lagu untuk band di luar Jepang, yaitu band Inggris Blue, untuk judul lagu The Gift. He was also invited to write the song The Gift for English band Blue in their album Guilty. Gua cek YouTube dan ternyata bener dong. Provided to YouTube by Universal Music Group, The Gift Blue Forever Blue, Virgin Record Limited, released on 2005, January 1. Lihat siapa komposer dan penulis liriknya? Noriyuki Makihara. Abang Meki, bro. Dia yang bikin, bro. Dan kalau lu scroll ke bawah, itu komen-komennya isinya orang-orang Jepang. Wow. Oh, by the way, kalau kalian nggak tahu Blue itu siapa, Blue itu dulu sering banget diputar di MTV sih. Aduh, lagi-lagi ini generasi gua. Lu pada tahu nggak ya lagunya? Itu lagunya gampang banget. One love for the time we cry, one love, da 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 da, one love, da 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 da, one love and na na na, one love. Aduh, anjir. Ya, pokoknya lu cari sendiri aja di YouTube biar gue nggak copyright, biar lu pada yang dengerin deh. Tapi sebelum ke situ, kita akan kembali ke belakang ke lagu yang paling ikonik dan lagi diomongin sama banyak orang akhir-akhir ini. Mou koi nante shinai, yang kalau diterjemahin artinya adalah aku tidak akan jatuh cinta lagi. Anjay! Gila, ide lagu keren banget dan menurut gue emang enak loh. Beneran, ini lagu kalau didengerin emang enak, bro. Na 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 sayonara na 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 dagena na 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 na. Anjay, sumpah enak banget. Tapi kalau kalian baca liriknya, itu menurut gua juga lumayan mendalam loh. Mendalamnya tuh gini, kayak judulnya Aku Tidak Akan Jatuh Cinta Lagi, iya kan? Kalau dipikir-pikiran itu judul cocok banget buat laki gitu, yang udah move on gitu, yang kayak aku tidak akan jatuh cinta lagi gitu. Kayak alpha male banget, bro. Jawabannya adalah kontradiksi banget. Liriknya itu bener-bener se-mellow itu, sesedih itu, nggak bisa move on itu, parah. Sampai ada liriknya yang bilang kayak, yang paling ikoniknya deh, sayonara to itta kimi no kimochi wa wakaranai kedo. Itu liriknya tuh gue gak ngerti kenapa lu mengucapkan sayonara selamat tinggal. Itsumo yori nagame ga ii hidari nisuko shitame dateru yo. Terjemahannya, gue gak tahu apa lagi yang mesti gue lakukan. I'm not sure. Dan bagaimana gue melihat ini menjadi the better, lebih baik. Wow. Mochi kimi ni hitotsu dake. Udah. Gila, ini lagu enak banget. Tenang aja, lagu ini bukan cuma rame di timeline kalian, tapi emang juga populer banget di Jepang. Sampai-sampai ini lagu juga jadi theme song di dorama-dorama Jepang. Dan dia sering banget diundang ke acara-acara untuk ngebawain lagu ini. Ini memang salah satu single dia yang banger. Dan ini dirilisnya di tahun 1992. Belum lahir kan lo? Belum tahu kan lo ada dia? Lo belum tahu bakal hidup kan? Masih jadi embrio lo, belum kemana-mana. Nih orang udah bikin lagu yang banger. Nah, beliau yang kalian lihat itu beliau pas umurnya masih muda, belum pas tua. Buat lo yang penasaran, gue akan kasih lihat muka dia sekarang. Apakah masih mirip? Maksudnya masih mirip sama dia pas muda atau udah beda banget? Menurut gue sih beda banget ya. Inilah muka beliau sekarang. Menurut gue sih jauh lebih ikemen ya, jauh lebih ganteng banget, dah kalah ganteng gue. Dan dari yang gue baca-baca, beliau ini selama hidupnya bener-bener banyak mempengaruhi musisi-musisi di Jepang, terutama di J-pop. Karena saking besarnya gitu impact yang dihasilkan di musik Jepang. Gue harap buat kalian semua yang baru nemuin beliau, kalian juga bisa cek-cek karya beliau yang lainnya. Dia ngeluarin banyak single, banyak album. Bisa juga follow Instagram beliau. Enggak, gue gak mau bilang gue adalah orang dari dulu ngikutin dan lain-lain. Gue juga
juga cuman ngerangkum apa yang gue temuin di internet. Gue juga baru tahu beliau sama kayak kalian. Dan karena itulah gue akan menjelaskan kenapa sih kalian akhir-akhir ini bisa menemukan beliau di timeline kalian, di homepage kalian. Jawabannya sederhana, yaitu karena ya algoritma. Ya dia kan orang Jepang gitu, musisi Jepang, dan lagunya juga udah rame di Jepang. Jadi kalau kalian sering dengerin lagu-lagu di Jepangan tuh di YouTube, ya mau nggak mau akan direkomendasikan lah sama YouTube lagu beliau yang banger ini. Nah, diklik apa tidaknya itu urusan kamu. Dan kenapa dikliknya, itu kamu yang bisa jawab sendiri. Jadi itu kira-kira ya apa yang bisa gue share dari apa yang gue temuin mengenai beliau Bang Meki-san, yang merupakan salah satu ikon J-pop yang sampai sekarang masih berkarya. Keren kan video gue? Sesekali lah isinya nggak anime mulu, bisa jadi pengetahuan non-anime tapi tetap tentang Jepang. Mantap, bukan? Tentu saya tidak ada maksud lain dari video ini ya. Jadi ya buat kalian yang mau nambahin informasi, yang mau koreksi, yang mau kritisi, silakan lakukan di kolom komentar di bawah. Mungkin kalian juga mau nge-share gitu alasan kalian tiba-tiba tahu beliau atau ngeklik beliau atau tiba-tiba jadi dengerin lagu-lagu beliau tuh apa sih? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka pengetahuan yang tidak ada hubungannya sama Indonesia seperti ini, saya suka bahas-bahas yang di luar Indonesia kayak gini, silakan klik tombol subscribe atau like kalau mau support. Dan jangan lupa gue upload video sehari satu, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di IG dan di TikTok untuk bisa ngobrol-ngobrol sama gue atau share-share informasi kayak gini. Bang, ada lagu bagus lagi nih tuh, share-share lagu bagus lah kita di sosial media. Mantap. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and moshi kimi ni hitotsu dake